Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang mana artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Selanjutnya yaitu ketentuan makanan yang boleh dimakan umat muslim serta macam-macam makanan yang halal. Ketentuan makanan yang boleh dimakan umat muslim ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang mana ada dua ketentuan. Yang pertama halal dan yang kedua yaitu baik. Halal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama halal zatnya. Halal zatnya ini berarti makanan tersebut memang berasal dari yang halal. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang untuk memakannya. Contohnya seperti nasi, daging sapi, susu, dan sebagainya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Artinya bahwa makanan diperoleh dengan cara yang halal, cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. Contohnya seperti kita bertani dan mengajar. Jadi, jika makanan itu diperoleh dengan cara tidak baik atau melanggar syariat Islam seperti korupsi atau menipu, maka makanan tersebut bisa menjadi haram meskipun zatnya halal. Yang ketiga yaitu halal cara memperolehnya. Makanan yang dihalalkan harus diperoleh dengan cara yang halal dan diolah dengan cara yang halal pula. Seperti daging kambing yang menurut zatnya adalah halal, tapi jika cara penyembelihannya tidak menurut ketentuan Islam, maka daging tersebut bisa menjadi haram. Macam-macam makanan yang halal, yang pertama yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Contohnya seperti buah-buahan segar. Buah-buahan segar ini seperti apel, pisang, mangga, dan lain-lain. Seperti sayuran bersih. Nah, sayuran bersih ini seperti bayam, wortel, brokoli, dan juga seperti daging yang bersih dan disembelih dengan benar seperti ayam, sapi, kambing, dan makanan pokok seperti nasi, gandum, dan roti. Yang kedua, semua makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Maksudnya, tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya daging hewan yang halal seperti ayam, sapi, kambing yang disembelih atas nama Allah, serta susu, keju, dan produk dari hewan halal ada juga. Contohnya daging hewan yang halal seperti ayam, sapi, kambing yang disembelih atas nama Allah, dan juga ikan dari hasil laut, serta susu, keju, madu, zaitun, dan kurma. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, maksudnya tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal sehat, dan tidak merusak moral serta akidah. Contohnya, makanan bergizi seimbang seperti lauk pauk, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, makanan yang tidak mengandung zat berbahaya seperti narkotika, alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu minuman halal dan macam-macam minuman halal. Minuman halal itu adalah minuman yang sehat, bersih, tidak mengandung najis, tidak merusak badan, dan tidak ada larangannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam minuman halal itu yang pertama yaitu semua jenis air atau cairan dari buah-buahan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah, yang mana contohnya seperti air kelapa muda, jus apel, jus jeruk, dan jus lain-lainnya. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Maksudnya seperti cuka dari fermentasi alkohol yang sudah berubah sepenuhnya menjadi cuka murni, seperti cuka apel maupun cuka kurma. Yang ketiga, air atau cairan yang suci dan tidak terkena najis.
Contohnya air putih, air zam-zam, susu dari hewan halal seperti susu sapi, susu kambing, teh, kopi yang tidak tercampur dengan bahan haram. Yang keempat, air atau cairan yang didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, air yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki logo halal yang sudah diakui kehalalannya. Selanjutnya pembahasan kita yaitu makanan haram. Haram itu artinya dilarang, sedangkan makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan. Makanan yang haram dapat diketahui karena zatnya yang memang diharamkan oleh syariat, bentuknya yang menjijikkan dan kotor, serta membawa akibat buruk bagi yang memakannya, dan haram karena cara mengusahakannya atau cara memperolehnya yang melanggar aturan syariat Islam. Macam-macam makanan haram. Yang pertama, semua makanan yang terdapat di dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ada 10, yaitu bangkai kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, darah kecuali hati dan limpa, daging babi, daging hewan halal yang disembelih tidak atas nama Allah, binatang yang mati tercekik, binatang mati terpukul, binatang mati terjatuh, binatang yang mati ditanduk binatang lain, binatang yang mati diterkam binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua makanan atau barang yang keji, najis, kotor dan menjijikkan, seperti ingus dan sebagainya. Yang ketiga, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau kerusakan terhadap jiwa dan raga serta akhlak dan akidah. Contohnya ganja, narkoba dan sebagainya. Yang keempat, daging atau tulang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Minuman haram. Minuman haram adalah segala jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena menimbulkan mudarat dan membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani orang yang meminumnya, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yang mana artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Macam-macam minuman haram. Yang pertama adalah semua jenis minuman yang memabukkan, baik cairan maupun serbuk. Contohnya seperti ganja, narkoba, whisky, sabu-sabu dan sebagainya. Yang kedua yaitu minuman yang mengandung racun dan mengancam keselamatan jiwa, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Selanjutnya, hikmah dan manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, menenangkan jiwa dan hati. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membentuk akhlak yang baik. Yang kelima, mendukung ibadah yang diterima. Yang keenam, menjaga kesucian rezeki. Yang ketujuh, mempererat hubungan dengan Allah. Jadi dapat kita simpulkan, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka itu dapat mendatangkan mudarat kepada tubuh kita dan diri kita. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman yang haram, justru itu akan mendatangkan mudarat kepada tubuh kita.